Insya Allah Sabtu pagi besok sama Minggu pagi di Aluminiah ngadain Isra Mi'raj dan harlah sahabat NU 100 tahun NU ngadain sendiri. Sabtu itu jalan sehat, pengennya menyediain 500 kaos, cuman baru dapat 200. Jadi yang kalau pengen dapat kaos mah ditukar dengan 20.000, tapi kaosnya yang harganya lumayan, itu paling tidak separuhnya. Nanti ada door fresh, kalau yang nggak dapat kaos cuma dapat kupon saja, keliling cuman Jombang sini muter nyampe. Besoknya Minggu pagi itu rajabannya, Isra Mi'rajnya, santunan yatim, dan kemudian harus sahabat NU. Insya Allah penceramahnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, mantan ketua PBNU sedunia, bukan se-Indonesia, karena udah lebih dari 40 negara NU itu. Jadi negara-negara lain sampai di Amerika ada NU gitu. Jadi insya Allah besok, padahal sangat padat banget, tapi beliau geser-geser yang lain supaya bisa di tempat kami. Freshnya kalau yang ikut jalan sehat, insya Allah mau usahain ada sepeda, ada televisi, ada handphone, siapa ada lagi ya? Baju pokok 5 kalau nggak salah. Ada yang menyumbang, pokoknya gado-gado ya, jangan alat gado-gadonya boleh. Jadi kalau ada yang nah gitu, janda 3 kali. Ya. Nah itu diantaranya peci 20, ini yang diusahain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya ada ya, ibu-ibu ikut juga boleh. yang olahraga apa? Jalan santai, iya boleh. Jadi kalau bisa mah lebih pagi, jam 6 udah mulai buka. Jadi daftarnya dari pagi. Nanti kalau nggak dapat kaos, kalau pengen dapat kaos ya pagi. Cuman belinya konon sih pengen yang harganya 50 ke atas, tapi digantinya cuma 20.000 doang. Jadi udah untung beli kaosnya juga ya. Yang ada sahabat NU-nya. Tapi kalau udah kehabisan gara-gara rada siang datangnya, umpamanya jam 7, jam tengah 8 rada siang, cuma nanti dapat kuponnya saja. Kalau kaos ibu-ibu Sama karena kaosnya panjang. salinnya di sana. Ya. Ya, salinnya depan RT-nya masing-masing. Ya enggak apa-apa kan, cuma mau salin sendiri kan, tinggal nyelonong ke kamar siapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar informasi saja, karena mumpung 100 tahun depan belum tentu lagi saya hidup. Tahun depan mah 152, ya udah jadi aki-aki. Nah itu kalau masih hidup 152. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi silakan hadir bebas. Kalau pengen dapat kaos pagi-pagi bener. Iya, pagi-pagi. Ya. Penelitiannya belum ada. Ya, panitianya belum ada. Nanti makanya ngatain aja di panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengen ngomongin sedikit tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-Imran. Kalian semua sebaik-baiknya umat. Maksudnya yang sebaik-baiknya umat ini mungkin Nabi ke sahabat. Ukhrijat linnas, yang ditampakkan buat orang lain. Suruh apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh perintah yang bagus-bagus. Kalimatnya bukan ta'muruna bil khair, tapi bil ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan tradisi.
tradisi kita nih kalau lebaran maaf-maafan ya, itu bagus nggak kira-kira? Kalau bagus itu disuruh ngerjain begitu. Iya, jadi kebaikan itu bisa jadi tergantung daerahnya. Ada yang daerahnya kayak di Pekalongan, halnya biasanya setelah puasa Syawal 6 hari, jadi hari ke-8. Itu tradisinya, tapi tradisi yang bagus. Itu disuruh merintah bil ma'ruf dengan baik yang sesuai dengan tradisi. Iya, maka karena sesuai dengan tradisi, ini bapak-bapak pakaiannya sholat nggak ada yang model Arab, nggak apa-apa. Emang tradisinya orang kita mah Pepsi begini, tuh pakai sarung. Iya, jadi disuruhnya tuh nutupin aurat, yang penting intinya. Terus nutupin auratnya, kayaknya kita mah kalau pakai gamis begitu-begitu, makanya RT Dinar itu RT Dinar ondel-ondel apa begitu, nanti nggak pantas lagi ya. Iya, ada yang saya kalau pakai udang-udang aja hidungnya nggak terlalu mancung, kurang pas kadang-kadang. Iya, dipaksa harus kayak Arab udang-udang, ya lucu juga nantinya ya. Iya, jadi makanya perintahnya itu ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu urfun itu kebiasaan. Jadi perintah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan adat atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tuh, ya cakep gitu. Oh di sini yang membuat orang senang, sering, mohon maaf lah gitu, sering kirim-kiriman. Kerjain tuh kebaikan-kebaikan silaturahim lewat kirim-kiriman rantang gitu. Contoh umpamanya kalau di Sawangan itu kalau menurut Nabi bagusnya apa? Tiap orang bawa berkat 5, namanya kisah yang dari ini. Itu orang supaya dianjurkan ada sedekah, ada silaturahim. Itu pun bagian dari suruh ta'muruna bil ma'ruf. Maksudnya mah ma'ruf begitu. Bukan suruh merintah yang enggak kuat, tapi yang sesuai kebaikan dengan adat. Ini ma'ruf maksudnya. Bijak sebenarnya enggak terlalu berat. Kalau harus kayak Arab susah. Kalau harus kayak Arab mah korban harus pakai onta, bingung kita. Iya, nggak punya onta ya kebo, adanya kebo, adanya sapi ya sapi. Harus sama benar. Makanya dengan umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Ini yang berat. Ini mah sebenarnya mah yang paling pas RT RW. Kalau RT RW mah sering ada yang kemaksiatan, ada yang nggak cocok, RT maju, RW maju. Tuh kalau ikhlas Ustaz kalah sama RT. Iya, karena Ustaz kebanyakan amar ma'ruf, suruh nyuruh yang bagus-bagus, tapi urusan mencegah RT polisi. Jadi kalau jadi RT jadi polisi kok ikhlas karena Allah bisa lebih mulia daripada Ustaz. Karena lebih berat juga mencegah kemungkaran daripada merintah kebaikan. Terawih Ustaz. Nggak boleh judi, RT. Iya. Kalau Ustaznya mah cuma ngomong yang bagus-bagusnya, tapi yang mencegah. Makanya syukur sih sebenarnya nih kalau orang sini nih ada yang nyalon jadi dewan gitu. Iya, orang yang ngaji kalau bisa mah ada yang jadi dewan. Kenapa? 100 ulama itu bisa kalah dengan satu kebijakan penguasa. Ngomongnya di wali kota ya, gara-gara orang itu jadi wali kota. Ulama mah demo 100 orang, Habib demo 100 orang. Wali kota nggak nandatanganin mah tetapnya cuma demo doang. Tapi kalau ngomongnya orang yang jadi wali kotanya ngerti agama, yang demo mah cuma 3 orang. Tapi kayaknya bener ya, tanda tanganin jadi perda. Jadi siarnya lebih dahsyat. Jadi kalau bisa mah ada orang yang senang ngaji, tuh dipilih tuh siapa aja bebas lah. Iya, siapa yang ngomongin partai mau bebas siapa. Yang penting orangnya. Iya, siapa tuh RT Dinar nyalon cakep. Nyalon apa tahu? DKM. Ya, tai Persatuan DKM Setangsel cakep banget. Besok-besok ganti pakai udang-udang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata buat ukuran nih kita itu tingkatan keimanan
ngomongin iman, baru mukminin, belum mutakin, belum muqarrabin. Waduh, belum yang hebat-hebat lagi. Baru tingkatan mukminin, kaum mukminin. Kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir. Bukan itu. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Saya berkali-kali, karena sangat kuping saya gatel, orang kita itu anak-anak, yuk kita kali-kali dakwah, cegah tuh anak-anak yang ngomong bego, ngomongnya saya anjing lu mah, aduh, sama teman saling bego lu, anjing lu, terus begitu. Itu juga perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti bisa jadi kita ustadz bukan apa bukan ya, sok ngomongnya gayanya ustadz nasihatin. Ini mah bisa kena dengan hadis man ahya sunnati idza fasada umati falahu ajru syahid. Siapa orang yang menghidup sunnahku ketika sunnahku itu rusak, kayak itu tuh ngomong tuh bukannya barakallah, itu mau bahasa Arab dah, kita mau kita begini, mudah-mudahan berkah ya, gimana selamat sehat tuh. Itu begitu mestinya mah berkah ya, udah nggak harus pakai bahasa Arab lah, berkah ya sehat. Nanti kalau Pak RT pakai bahasa Arab malah kaget, ya ukti, waduh gayanya gaya, ya ukti, ya akhi, orang pada ketawa ini, orang kesambet, jangannya kesambet jin Arab ini mana, udah dikit-dikit ya akhi, ya ukti. Dan kita mau orang sini, dah kalaupun nggak bisa pakai bahasa Arab, ketemu teman-teman, assalamualaikum, sehat, berkah, tuh, selamat ya, mudah-mudahan sukses ya, mudah-mudahan sukses. Kalau anak kecil soleh ya, mudah-mudahan soleh, pintar ya. Itu kalau ngomongnya begitu-begitu, itu kan cakep. Ini mah ujung-ujung bego, anjir, tuh apa anjir tuh gitu. Iya apa itu. Dan kita dakwahnya nggak usah kayak yang lain yang hebat-hebat, dari yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati, kalau kita nggak mampu, fa bilisani, ngomong. Dengan kekuasaan begini, punya RT nih, ada tempat remang-remang, RT punya wewenang melarang. Iya, larang. Ya, ada tempat anak-anak muda-mudi pada mojo, nah, punya kewenangan sebagai RT, dilarang. Itu namanya menggunakan kekuasaannya. Tuh. Kalau nggak mampu, kayak lam yastati fabilisani, mana-mana kita ngomong lah, ngomong. Kayaknya ngomong juga takut dianggap belagu banget. Ya emang karena imannya belum kuat-kuat amat. Fa'ilam yastati fabi qalbi, hatinya ngingkarin, jangan cocok, jangan setuju dengan kemaksiatan, kemungkaran. Wa huwa adaful iman, dan ini yang di hatinya ngingkarin aja kemudian ngedoain bagus, itu masih selemah-lemahnya iman. Nah kalau umpamanya kita nih tiga-tiganya enggak, iya dengan kekuasaannya enggak, ngomong enggak, hatinya juga malah cocok. Ada orang rumpi, cakep ini mah. Ngomongin siapa? Ngomongin RW. Oh, ngomongin apa lagi? Lurah. Biarnya di sini tungguin, bawa terong sama kopi. Orang ada ngerumpi malah dimodalin. Itu mah yang begitu seolah-olah nggak tahu punya iman apa tidak. Orang yang tidak cocok dengan kemungkaran saja, kemudian mendoakan, hatinya ngedoain ya Allah, itu wa adaful iman, selemah-lemahnya iman. Yang ngeri pernah saya dalam khutbah itu saya sampaikan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Adzaballahu ahla qaryati fiha samaniyata asyara alfin amaluhum amalul anbiya." Diazab oleh Allah satu negeri, satu kampung, penduduknya 18.000. Kayaknya satu kelurahan ya, 18.000. Itu diadab, satu kelurahan diadab. Gara-garanya apa? Padahal mereka itu perbuatannya kayak Nabi.
amalnya kayak Nabi. Maksudnya amalnya kayak Nabi, kalau malam itu pada ibadah, kalau siang bisa jadi pada puasa. Udah kayak Nabi banget lah. Jidatnya tidak cuma 2 hitam kali rata kali gitu ya, sujud mulu gitu. Tangannya gerak mulu tasbih. Dikit-dikit subhanallah, barakallah, cakep semuanya mah. Udah kayak amalnya para nabi lah. Cuman kenapa diadab? Itu kan orang pada hebat-hebat banget, tahajud sepanjang malam, maksudnya sholat malam mulainya sepanjang malam, dan tapi kenapa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu ya Rasulullah, kayak apa? Kata sahabat, bagaimana ini? Dijawab sama Nabi, qala lam yakunu yaghdabuna lillah wa la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Enggak punya dikit juga marah, dia mah cuek, masa bodoh. Yang penting saya ngaji, yang penting saya sholat, yang penting saya sholat malam, yang penting saya puasa sunnah. Urusan kemungkaran itu urusan masing-masing. Nah, marah itu bukan kemudian harus kamu bawa balok, nggak usah. Marah itu kita tidak cocok, terus kita bilangin supaya kita tidak terima ada kemungkaran, dirubah, jangan ada kemungkaran. Mohon maaf, Agustusan punya tradisi apa? Lomba gapleh pakai judi. Malah jadi bandar, begitu makanya. Iya, yang itu banyak kan, kalau gaplehnya doang mah nggak jadi masalah ya, pakai judinya itu. Iya, apalagi kalau udah amburadul, lomba apa, ganti-ganti pasangan, tambah parah lagi. Ya momennya begitu. Kayak momennya, mohon maaf ya, di daerah Kamboja itu tradisinya anak perawan yang sudah balik dicicipin sama teman-temannya, nyari yang cocok baru dinikahin. Tapi dicicipin dulu sama puluhan laki-laki. Itu kan begitu parah. Begitu RT-nya mamanya setuju nih, saya cicipin duluan, RT dulu gitu. Pokoknya begitu mamanya, wah parah yang begitu mah tuh. Iya. Jadi itu gara-gara amalnya mah kayak amal para nabi, tapi ketika ada kemungkaran masa bodoh. Terus dan boro-boro pengen merintahkan kebaikan, udah ngurusin bae sendiri. Pokoknya mah rajin. Wajahnya mau wudu mulu cerah. Iya, rajin, cuman masa bodoh dengan lingkungan. Ini juga pernah saya sampaikan dalam kitab Sahihul Bukhari. Masal qaim ala hududillah kama sali qaumin istahamus safina, dan seterusnya. Perumpamaan orang yang mengetahui hak batasan-batasan Allah. Ini gini nih, kita bermasyarakat ada batasan-batasan hukum Allah. Itu perumpamaan orang yang berbondong-bondong naik perahu. Sebagian ada yang di atas, sebagian ada yang di bawah, berarti perahunya tingkat. Cuman kalau yang di atas mah kalau pengen ngambil air gampang. Tapi kalau orang yang di bawah kalau pengen ngambil air naik dulu ke atas, melewati orang-orang yang di atas. Bolak-balik kan bikin ribet biasanya. Ini orang bolak-balik mulu. Orang-orang yang di bawah akhirnya berpikiran picik. Kata mereka, fa in kharaqna nasibana kharqan lam nuqdi man fawqana. Kalau kita bocorin perahu ini nih, biar ngancurin air lah. Iya, biar ngancurin air, nanti kita nggak ngerepotin orang yang di atas, nggak ngeribetin. Itu kalau yang di bawah bocorin perahu, ternyata bocornya malah jadi gede. Bisa jadi yang hancur tidak cuma orang yang di bawah, semuanya halaku jami'an. Yang di bawah tenggelam, yang di atas pun akan lama-lama itu tenggelam. Tapi kalau yang di atas mau peduli mencegah perbuatan orang yang di bawah, najau wa najau jami'an, selamatlah yang di atas, selamat pula yang di bawah. Maksudnya apa? Perumpamaan Nabi itu begini, mau tidak mau kita itu di masyarakat kayak berlomba-lomba rebutan pengen dapat posisi. Ada yang kerja dari pagi sampai malam lembur. Pengen apa emang? Pengen kaya. Nggak kaya-kaya. Ada yang sampai tadinya kuning langsat jadi hitam kering, ada gitu. Ada yang tadinya gemuk jadi kurus gitu ya. Ada yang usianya mau 30 tapi kayak usia 50, dijemur mulu.
pengennya mah jadi orang kaya, tapi mau tidak mau rezeki orang beda-beda, sehingga ada yang di atas. Tidak semuanya jadi di atas. Yang di atas contohnya anggap aja itu orang-orang kaya, para pejabatnya, para ustadznya, para kiainya, para ulamanya. Yang di bawah itu orang-orang yang lemah, fakir miskin. Kalau yang di atas mah kalau pengen apa-apa gampang, punya duit banyak, online, gado-gado aja di online, gitu kan. Iya, apa-apa datang. Tapi orang yang di bawah itu pengen apa-apa, merengek dulu sama yang di atas. Pinjem dong, ngutang dong, kadang malah minta. Lama-kelamaan orang yang di bawah pikirannya picik. Dah, daripada kita ngerepotin, dikit-dikit ngadu RT, dikit-dikit ngadu orang kaya, dikit-dikit ngadu ustad. Udahlah, cari jalan pintas, masang togel. Tuh, jadi jalan pintas. Jadi jalan pintas. Nyari barang-barang rongsokan, tapi ternyata sepeda lengah, jangan rongsokan gitu. Kenapa? Supaya nggak ngerepotin yang di atas alasannya. Kalau orang-orang yang di atas nih, pejabatnya, ustadznya, kiainya, orang-orang kayanya masa bodoh. Yang penting saya udah sholat, yang penting saya udah diakab. Itu kalau Allah ngasih adab sama itu kampung, maka tidak pandang bulu. Halahu jami'an, semuanya akan kena musibah. Musibahnya bagi ulama, ulama mah ulama, tapi kenapa masa bodoh? Kiai mah kiai, tapi kenapa cuma ngurusin diri sendiri? Ustad mah ustad, tapi kenapa cuma yang penting rajin sholat, rajin ngaji? Anak orang bodoh, bukan urusan saya. Itu yang begitu kalau Allah masih adab, itu bisa sama rata. Halahu jami'an. Maka dari itu, ini mah yang ngerti. Cuma kalau saya ngayal ya, ini kalau orang kita ngomongnya dikit-dikit, bego lu, tolong lu, anjing lu, itu seolah-olah di langit kampung rawa abu-abu, nggak cerah. Iya, ngeri, udah seolah-olah tinggal berat gue ada. Ya gimana mau turun rahmat kalau bahasanya adalah bahasa yang tidak enak didengar sama kuping, tidak enak dirasakan oleh hati. Malaikat juga begitu ngedengar, nggak ada yang senang. Tapi kalau bahasanya assalamualaikum, sehat itu, barakallah, gitu. Yang begitu malaikat senang. Orang-orang terdahulu, orang sini yang masih suka ngintip umpamanya, ya Allah tuh anak cucu saya, oh cicit saya, itu ngomongnya pada bagus, pada alhamdulillah, bikin rahmat Allah turun, adab Allah ditunda, begitu. Maka syiar kita mungkin tidak usah tinggi-tinggi lah, yuk perbaharui, bagusin, pilih bahasa yang terbaik, yang teramah, sikap yang terbaik, sikap yang nyenengin orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi barusan saya dibel. Baru tadi katanya. Pertemuan yang hidup dan mati lucu. Kenapa? Kok di pelabuhan itu apa namanya daerah itu tuh Sukabumi apa namanya? Ada lagi Pangandaran. Ngumpul Pangandaran dekat ya? Baru katanya tadi ngumpulnya di sana. Dan banyak orang-orang yang bukan julukannya kiai ulama. Jadi sering-sering ngumpul nih sekarang nih. Tuh ngumpul. Yang udah ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun pada ngumpul. Ini pesannya. Perkuat silaturahim, khususnya kalau punya nasab yang udah pada jadi, yang musuh. Kalau nggak punya nasab, kita mah keturunan orang biasa lah. Nasab guru, siapa tahu udah punya guru yang udah padanya usul ke Allah, ya dia ke Allah. Itu tuh sedang nyaring, sedang ditarik-tarik. Ini murid saya, ini keturunan saya, tapi yang nyambung. Kalau nggak nyambung mah walaupun anak, contoh kayak Kanan, nggak bisa. Anaknya mah anak Nabi Nuh. Tapi karena memang nggak nyambung, ditarik-tarik dipanggil nama Nabi Nuh nggak bisa. Kalau kita pakai ibadah sendiri susah. Pengen loncat dapat kedudukan susah.
Sama seperti kerja, kalau orang pengen kerja di BUMN, mumpung punya orang yang sudah di BUMN. Tuh, Habib-habib itu cepat mulia karena ada doa Nabi buat keturunannya dulu. Tapi ada Habib yang amburadul, ya sesuatu aja susah, ditariknya berat. Nah siapa tahu nih nenek moyang kita ada yang sudah dulu pada jadi, hubungan silaturahimnya nih, hadorohnya nih, tawasulnya kencengin. Siapa keluarga kita yang sudah jadi, mungkin RT dinar, bin ujungnya syekh, wih, namanya aja bahasa Arab, dinar, engkongnya pulus, pokoknya begitu, tuh patahin masih kurang, korban, bukan korban zaman sekarang. Kalau sekarang sodako, korban mah Idul Adha, Idul Fitri, hari tasrik, udahlah sodako duit, nih buat bapak saya almarhum, buat kakek saya, mau saya, memperkuat hubungan, karena sedang pada narik. Nepotismenya dari dulu berlaku. Utamakan keturunan, utamakan murid. Kalau nggak kenal mah, gimana mau narik? Iya, nggak kenal, itu rajin ibadah, tapi kan saya nggak kenal dia. Saya pengen bantuin siapa, pengen narik siapa. Itu sekarang sedang obrolannya yang masih ada hubungan nasab, yang masih ada hubungan murid dengan guru. Itu guru-guru yang udah jadi sedang narik. Ya Allah, ini murid saya, ini murid saya. Mumpung pendaftarannya belum ditutup cara kasarnya. Ibarat saringan kerja, lowongannya belum ditutup. Siapa tahu kerjanya membangunan. Hubungan silaturahim sama orang-orang hebatnya ditarik. Di alam sana mah bikin heboh. Di kampung rawa mah kerjanya bangunan. Tapi di sono mah tokoh. Kok bisa ya? Di sono dia jadi RW, padahal dulu waktu di sini mah bangunan gitu. Ya itulah gara-gara ada channel. Oh dia mah bagus hubungan sama lurah, sehingga tukang bangunan juga jadi RW. Nah di alam sana juga sedang begitu. Makanya silahkan jalin hubungan sama orang-orang yang sudah berhasil duluan di hadapan Allah. Tuh, yang sudah berhasil duluan di hadapan Allah, paling tidak udah harus nurun orang tua kita masing-masing. Siapa tahu orang tua kita kata anaknya orang biasa, tahu-tahu orang luar biasa di hadapan Allah. Sampai segitu. Nah karena kita juga pengen derajatnya naik, kalau bisa meloncat, ngajinya masih seminggu sekali, tapi pengen kayak ulama-ulama, bahkan pengen kayak wali-wali lah gitu. Ada 4 hal kata Imam Junaid. Kata Imam Junaid, qala al-Junaidi bin Muhammad rahimahullah ta'ala, arba'un tarfa'ul abda. Ini juga pernah hanya di sini. Arba'un tarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qala amaluhu wa ilmuhu. Ada 4 hal itu bisa naikin derajat seorang hamba menuju ke setinggi-tingginya derajat, setinggi-tingginya kedudukan. Ya kalau mau fair, kita bukan wali, tapi pengen nanti derajatnya kayak para wali. Kita bukan sahabat, tapi pengen punya derajat kayak sahabat dekat sama Nabi. Ilmunya dikit, ngaji aja, ya nggak paham-paham. Amalnya dikit. Sodako itu paling kalau sholat Jumat doang. Selain sholat Jumat mah nggak tahu pernah sodako apa enggak. Boro-boro niat nyari pengamen enggak. Boro-boro niat orang yang nyari proposal enggak. Itu juga kalau pas sholat Jumat mikir-mikir 2000. Iya, saya aja yang katanya ini suka ngajar ngaji. Rogo-rogo. Ya merah semua lewat. Gara-gara merah semua di sini. Iya, katanya percaya tapi merah semua mah. Dengan buat anak. Iya, itu saya juga ternyata masih orang awam berarti. Iya, coba mestinya mah kalau kita pengen surga ya, adanya segepok ini mah rezekinya masjid ini. Itu baru dah. Saya juga belum bisa, tapi ya sama-sama ayo kita saling berdoa, siapa tahu lambat laun bisa. Jadi 4 hal itu yang naikin derajat bagi seorang hamba setinggi-tingginya derajat walaupun amalnya dikit dan ilmunya dikit kalau punya sifat-sifat tertentu. Kata Imam Junaid yang pertama adalah al-ilmu
kalau punya sifat ilmu. Ilmu itu apa? Di atas sabar. Kalau sabar mah kita semuanya mungkin pengen kaya, kerja nggak kaya-kaya, tapi tetap ngaji, tetap sholat, tetap nggak nyalahin Allah, itu sabar. Empat, pengennya mah kaya, tapi nggak kaya-kaya, tapi tetap ngaji, tetap sholat, itu sabar. Sakit, pengennya mah sembuh, udah obat ini, obat itu, tetapnya nggak sembuh-sembuh. Tapi tetap aja, walaupun nggak sembuh, saya mau urusan ngaji mah ngaji, sholat mah sholat. Iya, sembuh, ikhtiar. Nggak sembuh-sembuh, itu tetap aja namanya sabar. Kalau hilmun mah mampu. Mampu apa? Contoh mamanya saya gendut gitu ya. Ada orang lebih gendut, dasar lu Tuhan gendut lu, padahal yang ngata-ngatain lebih gendut. Kira-kira kalau saya balas mampu nggak? Mampu. Lu nggak ngaca, lu lebih gembrot gitu, tapi nggak balas. Itu bukan sabar, itu ilmu. Ada orang ngatain saya jelek, padahal dia lebih amburadul, habis ketabrak motor gitu, bengkok. Tapi ngeliatannya, toh jelek lu, gitu. Kayak tukul, kayak artis itu apa lagi ya. Itu yang ngomong padahal mah udah lebih amburadul gitu ya. Kita mampu balas, nggak balas. Ngaji enggak, sholat enggak, ngata-ngatain, lu sok suci lu. Apalagi dia ya yang ngaji enggak, sholat enggak ya. Kita kalau balas mampu, cuman tidak balas, itu bukan sabar, namanya ilmu. Jadi kalau kita punya sifat ilmu, itu kita mana ngajinya mah nggak banyak-banyak, amalnya nggak banyak-banyak, ilmunya nggak banyak, tapi tahu-tahu bisa punya derajat yang tinggi setinggi-tingginya. Kok itu orang di sono mah barengnya dengan ulama-ulama besar ya. Ternyata kelebihannya ilmunya mah dikit, tapi amalnya dikit. Tapi ternyata sifatnya sangat-sangat penyabar. Ini belum tentu nanti Ustadz lebih mulia daripada bapak-bapak ibu-ibu. Nanti bapak-bapak ibu-ibu pun habis sholat isya, ada nggak yang bawa amplop dari masjid? Nggak ada ya? Kalau saya mah dapat amplop. Iya, ibu mah ngaji. Jadi sama-sama ngaji. Saya ngaji, ibu ngaji, bapak ngaji. Cuman bedanya saya ngajinya ngomong, ibu-ibu, bapak-bapak ngajinya nggak dengerin. Cuma gitu. Saya yang baca, ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak dengerin, sama niatnya ngaji. Cuman bedanya kalau bapak ibu mah ngaji, habis ngaji nggak bawa amplop. Kalau saya mah bawa amplop. Dina lupa, paling ini belum beli, gitu kan. Nah itu jadi kira-kira bagusan siapa itu? Belum tentu Ustadz itu lebih bagus. Coba apa dia tes sama Dina, nggak dikasih amplop, besoknya pura-pura halangan. Jadi bagusan siapa? Belum tentu lebih bagus kalau motivasinya amplop pak. Iya makanya itu orang-orang yang pada muncul lagi ternyata itu orang-orang biasa, jamaah ngaji, ngajinya tidak luar biasa, cuman bisa jadi punya sifat ilmu, dikatain apa-apa nggak bales, dipukul orang klepok, anak kecil langsung main tabok kayak gitu. Mikir, kalau saya balas saya mampu, cuma apa gara-gara saya balas sakitnya hilang? Enggak juga, ya udah kan biar dia. Itu anak kecil jangan-jangan sedang apa kayak gitu, ada masalah di rumah, diampunin, dimaafin. Sebagaimana Allah itu punya sifat Al-Halim, sangat-sangat penyabar. Kita disuruh ngaku Tuhannya Allah, la ilaha illallah. Ada orang yang nggak percaya kepada Allah, tapi Allah nggak langsung ada, karena Allah punya sifat Al-Halim, sangat-sangat penyabar. Kita sholat kadang qodho, malah kadang nggak sholat, tapi dikasih, tetap kasih rezeki, karena Allah punya sifat Al-Halim. Nah kalau ada orang punya sifat hilmun, sangat-sangat penyabar, tidak harus ustaz, tidak harus kiai, tidak harus haji karena memang tidak mampu, tapi jangan-jangan ternyata derajatnya, makomnya, wah kok lebih tinggi dia ya, cuman gara-gara bedanya punya sifat ilmu. Ustaz diremehin, gak terima, dikatain orang dibalas 2 kali. Ibu itu mah walaupun kata orang ustaz remeh di sono mah, iya paginya dihormatin dulu, salaman gak
gara-gara ngecium tangan, songong lu, pengennya dicium tangan gitu dan sebagainya. Yang begitu mah ya di sono itu jadi apa nggak tahu. Makanya ilmu. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang walaupun ilmu dan amalnya dikit, tapi derajatnya setinggi-tingginya derajat bisa naik, itu kalau punya sifat tawadhu, merendah, perasaan paling rajin di masjid, tapi di hatinya mah ya Allah, sama cuma bisa rajin bolak-balik doang ke masjid. Ya. Ilmunya mah belum paham. Orang lain mah ke masjid, keluar dari masjid, khatam juz amma. Saya mah cuma bolak-balik doang, ya Allah. Pengen kayak mereka-mereka itu. Ini mohon maaf, tanpa seizin Allah. Ini kalau ngomong fair, banyak orang yang jam segini pengen ngaji, tapi kenyataannya nggak bisa ngaji. Emang kenapa? Pengen saya ngaji. Cuman apa? Cuman pegel. Cuman ada tamu. Cuman ada tugas, ada PR. Pengen. Itu namanya belum diizinin sama Allah, belum dikehendaki sama Allah. Maka alhamdulillah, ini semuanya begini gara-gara seizin Allah, kehendak Allah, bukan gara-gara siapa dulu gua, bukan gara-gara siapa dulu saya, itu bukan. Itu mah nggak ada naikin derajat, rontok malah capeknya ngaji. Makanya mendingan begitu pas begini, alhamdulillah ngaji, alhamdulillah ya Allah, kau takdirkan kasih kemampuan bisa ngaji, balikin ke Allah. Walaupun orang lain mah nggak ngerti, ya dia mah nggak ngerti, mungkin ya sedang banyak pikiran. Yang penting diri sendiri merendah. Maka kata Nabi, tidaklah seseorang itu tawadhu illa rifatan, kecuali semakin diangkat, semakin merendah, semakin diangkat. Walaupun di kampung ini jangankan RW, RT-nya aja nggak kenal. Begitu ketemu, siapa ya? Saya RT-nya di RT Dinar kan, blok mana? Sampai nggak kenal. Dan sebagai upaya, tapi bisa jadi di hadapan Allah. Contoh dulu di kampung saya ada, karena ini bagus saya sebut nama. Namanya Mbah Sukijan. Kalau Gunung Merapi, Mbah Marijan ya. Ini mah Mbah Sukijan. Itu orang miskin, aslinya Raden, keturunan Cirebon lah. Tapi dia mah kenal orang 20 tahun jadi orang kampung saya, cuma kenal orang 3. Cuma kenal 3 orang. 1 RT-nya, 2 yang imamin di musola, 3 imam besar di masjid. Udah 3 orang, 20 tahun. Sama istri dan anaknya pastilah gitu. Alasannya apa? Saya mah orang bodoh. Iya, makanya saya mah cuma kayak keong, ngurung. Emang kenapa? Takut dosa. Cuman begitu, pintar enggak? Cuma dia mah takut dosa, sehingga kalau habis dari musola jamaah buru-buru pulang, takut diajak mampir sana sini, ujung-ujungnya ngomongin orang. Iya, ngomongin orang. Sampai segitu, kalau ada pengajian dikit dengerin, nanti di rumah dipikirin, diresepin, sebisanya diamalin lah. Ya, sebisanya diamalin. 20 tahun hidupnya kayak keong, cuma kenal orang 3 saja, karena takut dosa. Sampai segitunya. Itu sama itu merendah. Situ mau pesantren, saya mah ngaji aja cuma dapat denger, padahal sama saya juga denger ya, dapat denger gitu. Ya, rendah itu, tapi luar biasa itu orang. Watawadu. Yang ketiga, wasakho. Saya itu dermawan. Saya berkali-kali, kadang-kadang ya kebaikan harus disebutkan berkali-kali. Kebohongan saja, kejelekan saja itu disebut berkali-kali, nanti di pikiran orang jadi membenarkan. Orang difitnah berkali-kali diceritain, lama-kelamaan jadi selalu jadi dibenarkan. Nah, kebaikan juga kadang perlu berkali-kali, nggak apa-apa. Dermawan. Kalau kita tidak mampu memberikan banyak kebaikan terhadap orang, dengan kedermawan kita, harta kita dan macam-macam, ya minimal semampunya. Habib Soleh Tanggul berkali-kali saya ceritain. Dari pertanyaan Habib Syagam, apa yang menyebabkan kau menjadi orang yang mulia seperti ini, maksudnya di Bali gitu. Salah satunya, saya pengen ngasih makan banyak orang, tapi urusan ekonomi kayaknya saya tidak mampu.
Maka saya cuma tiap pagi ambil beras sekepal belakang rumah lemparin ke genteng. Siapa tahu banyak burung-burung yang makan dari beras yang saya lemparin ke genteng. Intinya pengen dermawan. Nggak bisa. Masa sih madu setetes buat semut? Udah programin, tidak cuma buat anak istri, programin sedekah buat selain diri kita dan anak istri kita. Kalau tidak mampu buat banyak orang, ya nggak mampu, ya udahlah buat kucing. Ya ngasih ikan palanya kayak, tapi ini hari ini ada sedekahnya. Nggak mampu, udah semampunya kayak gitu. Mohon maaf, di komplek ada itu orang, padahal mah grup tumplang. Ya grup tumplang. Itu kalau waktu-waktu tertentu kucing rubung puluhan, tikus puluhan. Jadi nggak pandang mau tikus kayak mau apa, dia mau beli makanan. Kucing bukan dia. Terus lagi tikus, apalagi bukan tikus dia. Pada kenal. Rumahnya jam 7 pagi kasih makanan depan rumah, bahkan pintu gerbangnya. Tikus pada datang, kucing pada datang banyak. Jadi kayak udah hafal waktu. Cuman apa? Pengen menyalurkan, pengen jadi orang yang dermawan terhadap makhluk. Dan itu ternyata naikin derajat. Das bisanya. Yang terakhir, wa husnul khuluq, ada itu benar. Husnul khuluq, baik akhlaknya. Jadi kalau baik akhlaknya itu satu, jangan suka marah. Yang kedua, saya singkat saja, yang tua menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati sama yang lebih tua. Asalkan yang tua nih, kalau ada kesalahan yang muda-muda jangan lu mau bego. Orang baru kemarin sholat jangan. Sayang. Namanya juga anak muda. Yang tua dihormati sama yang lebih muda. Saya juga terus terang aja belum bisa. Saya sering naik motor, di depannya orang pakai motor, bebannya udah banyak ya. Di tengah-tengah lagi gitu. Itu kira-kira ada apa nama kita? Klakson tuh kenceng, ton kaget. Pengen. Saya sering, ya Allah, pengen berakhlak kayak Nabi. Nabi mah belum pernah nyalip orang yang lebih tua. Jalannya aja kalau ada yang lebih tua, biar yang lebih tua dulu. Kita mah naik motor aja nggak sabar. Ada aki-aki naik motor di tengah minggir, kayak kalau pelan-pelan klakson dikagetin, ton kaget. Ya belajar dikit-dikit lah. Ya saya juga memang masih orang awam banget.